Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online bersama dengan Grace Ministry Church. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi, melewati hari lepas hari ke depan. Dan sungguh kita bersyukur mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan-Nya, pemeliharaan serta perlindungannya atas hidup kita ini terhadap segala sesuatu yang bisa membahayakan hidup kita. Dan pada pagi hari ini marilah kita datang kepada Dia berbakti, beribadah kepada Dia, memuji, memuliakan namanya, berdoa, dan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kiranya ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini bisa kita lakukan dengan hormat, tertib, namun sukacita, dan melalui pemberitaan firman Tuhan kita dikuatkan, disegarkan, dimampukan di dalam melewati berbagai macam masalah, problem, dan kesukaran hidup. Bila kita disegarkan, diberikan pengharapan yang baru dan penghiburan. Segala beban hidup, masalah, kesukaran, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita menyambut hari ini harinya Tuhan, dan kita lakukan ibadah online pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita melakukan ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mohon pimpinan, bimbingan, hikmat dari Roh Kudus supaya kita dilayakkan datang di hadirat Tuhan di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Mari kita bersama-sama bersaat teduh, kita berdoa. Amin. Kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan kita membacakan Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir. Biarlah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kita menyambut hari Tuhan dan kita pujikan Tuhan Allah hadir. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyembah, sujud di hadapannya, di hadapan yang maha kudus, di hadapan yang maha tinggi, dan diam dengan hormat tubuh serta jiwa kita tunduk menghadap Dia. Mari kita pujikan Tuhan Allah hadir.
sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Hari yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba saja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar aku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dengan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memujikan kebesaran Tuhan, kita pujikan besar dan ajaib segala karyanya, dan kita mengucap syukur terutama karya penebusannya melalui Kristus Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Kita memuji kebesarannya, keajaiban segala karyanya, betapa besarnya dan maha kuasa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Adil dan benar segala jalannya, dan Dia adalah Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita besar dan ajaib. Joy
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi, dan juga untuk berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini memperoleh kesempatan kembali untuk datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Kami mengingat semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami mengingat begitu banyak hari-hari yang kami lalui yang Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani, baik itu berupa makanan maupun keuangan, maupun campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Dan khususnya saat ini kami yang mengalami berbagai macam beban, Tuhan masih mengasihi kami. Teristimewa kami ucap syukur atas karya Kristus yang sudah rela mati di kayu salib menebus kami yang berdosa. Itu adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Dan kami ucap syukur kalau kami sampai pada detik ini boleh beriman, percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalahan kami atau apapun yang kami lakukan, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa, melanggar kekudusan-Mu, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Dan semuanya terang benderang dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami
satu persatu melayakkan kami sehingga kami bisa melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami bisa menyelesaikannya. Tuhan sendiri yang melayakkan kami, bukan karena kami layak. Kami yang hitam legam di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau basuh. Dan biarlah ibadah online pada pagi hari ini boleh terjadi untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Bapa di surga, kami ucap syukur terlebih lagi jika pada kesempatan ini kami masih boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Mengingat begitu banyak tempat lain di negara lain yang secara sembunyi dan di bawah tanah untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami dalam menggali, membaca, merenungkan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh tumbuh berbuat lebat, manis, dan kami pakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri, khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang sudah mempersiapkannya. Tambahi, ubahi, kurangin, sehingga segala yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Letakkan dia di belakang salib Tuhan. Segala keegoisannya, berkati kata-katanya, fokus, suara, dan berkati seluruh peralatan yang kami pakai, sehingga ya Tuhan firman-Mu boleh disampaikan dengan benar, dengan sejelas-jelasnya. Kami berdoa Roh Kudus terus menguasai hati kami supaya kami boleh fokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya jika ada kuasa-kuasa kegelapan manapun yang hendak mengganggu kami, pikiran yang mengembara kemana-mana, lelah, capek, mengantuk, biarlah ya Tuhan Kau berikan kesegaran kepada kami, supaya apapun yang setan kerjakan tidak berhasil, dan firman-Mu tertanam kuat di hati kami, dan Kau panggil kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan semuanya adalah milik-Mu. Pada pagi hari ini kami juga mempersiapkan persembahan kami, dan kiranya Engkau arahkan kami sedemikian rupa supaya memberi dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya dipakai untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, supaya boleh berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh pemimpin, dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan pemerintahan yang terkecil di tempat di mana kami melayani dan bekerja. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya Roh Kudus memimpin sedemikian rupa, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, untuk bekerja takut akan Tuhan, untuk bekerja untuk memikirkan kesejahteraan, kesentosaan dari rakyat dan bangsa dan negara kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa korupsi masih merajalela. Di tengah-tengah begitu banyak orang mengaku mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar, tetapi mereka bekerja dengan mengabaikan semuanya itu. Korupsi di berbagai lini,
Bapa, kami berdoa terus agar kiranya melalui cara-Mu sendiri, supaya korupsi ini boleh dihapuskan. Dan khususnya Kau berkati anak-anak Tuhan supaya menjadi teladan di dalam bekerja, yang takut akan Tuhan, yang tidak memerlukan supervisor. Karena Engkau melihat dengan sejelas-jelasnya bagaimana kami harus bekerja. Bukan untuk mencari popularitas, bukan mencari jabatan, bukan mencari menumpuk kekayaan secara egois, korupsi dan sebagainya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bangsa dan negara ini dibersihkan dari korupsi. Juga untuk para konglomerat, segelintir orang di antara ratusan juta manusia di Indonesia yang menikmati berkat secara luar biasa. Kami mohon Roh Kudus melawat mereka satu persatu dan memakai kami yang punya akses untuk mempertobatkan mereka, untuk mengembalikan apa yang menjadi hak daripada rakyat, supaya baik itu dari hasil korupsi maupun kenikmatan yang dinikmati para konglomerat secara egois bisa dikembalikan untuk ke rakyat, untuk pembangunan. Kami rindu bangsa Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan. Karena itu kami mohon campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terutama di saat ini begitu banyak bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu supaya Engkau menolong khususnya para korban dan memberkati para aparat yang bertugas untuk mengatasi bencana ini. Dan Roh Kudus memberikan penghiburan, pengharapan bahwa masih ada Tuhan. Bahwa semuanya itu adalah peringatan pada kami supaya bertobat. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk kesembuhan mereka, untuk biaya pengobatan mereka, untuk berkat bagi keluarga orang-orang yang dikasihi yang merawat mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Miko yang saat ini masih terbaring lemah. Berkatilah dia untuk kesembuhannya, supaya melalui kesembuhan ini dia boleh kembali di dalam pelayanan. Dan berkatilah istrinya beserta dengan keluarganya yang terus tekun mengawal dia, merawat dia untuk proses kesembuhannya. Di dalam nama Yesus kiranya dia disembuhkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan kelusuan ekonomi. Begitu banyak orang terkena ekses dampak dari kelusuan ekonomi. PHK di mana-mana, usaha makin sulit. Khususnya kami berdoa untuk Pak Rizal beserta keluarga, Pak Rudi beserta keluarga, Pak Keki beserta keluarga. Tuhan, kiranya Kau memulihkan kondisi perekonomian mereka. Kau berkati segala pekerjaan usahanya mereka. Dan Kau berikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan di atas semuanya itu mereka boleh dipanggil kembali dalam pelayanan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk Saudara Theo yang saat ini menempuh studi di Korea. Biarlah ya Tuhan masa depan anak ini, iman anak ini, Tuhan jaga terhadap segala sesuatu yang jahat. Engkau berkati proses studinya, dan kami bersyukur jika Engkau sudah memanggil dia untuk pelayanan. Ya Tuhan, Roh Kudus mengarahkan anak ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi yang bekerja di luar negeri. Tuhan juga berkati segala pekerjaan usahanya.
Dan biarlah ya Tuhan, keluarga kecil ini tetap harmonis di dalam pemeliharaan Tuhan. Juga untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari, Tuhan juga berkati usahanya. Kami sadar ya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, sekiat apapun pekerjaan usaha yang kami lakukan, semuanya akan sia-sia. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan terus menopang di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Tangan Tuhan tidak kurang di dalam bekerja, di dalam menopang anaknya. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan di seluruh belahan dunia ini, di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, di market share, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong mereka, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan kebenaran, Injil boleh diberitakan dengan murni, dengan seketat-ketatnya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menikmati sukacita yang Tuhan anugerahkan, baik itu ulang tahun pernikahan, menikmati jabatan baru, posisi baru, kedudukan baru, menikmati rumah baru, menikmati berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa semuanya datang daripada-Mu. Dan mereka boleh menikmati sukacita itu sambil memuji memuliakan Tuhan dan mengembalikan berkat-berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang kami kasih, istri, suami, anak-anak kami, keluarga besar kami, masa depan mereka seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai bagi kemuliaan-Mu sendiri. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memujikan pujian semua karena anugerah-Nya. Betapa besar anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus yang telah menebus orang percaya. Kalau kita boleh melayani Dia, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apapun yang ada dari kita, tetapi semuanya karena anugerah-Nya. Kita dipanggilnya, kita dipakainya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Semua karena anugerah-Nya. Kehidupan kita, dan apapun yang terjadi itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya. Fasilitasku bukan karena
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan tentang Sakius, pelajaran dari pertobatan Sakius. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan, kemakmuran, kenyamanan, kesuksesan adalah jerat yang mematikan, yang bisa membuat seseorang lupa Tuhan dan lupa segalanya. Apalagi kalau sampai sudah merasa punya segalanya dan merasa di atas angin. Jabatan, kuasa, dan berpengaruh bisa membuat seseorang lupa daratan, lupa masih menginjak bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia bisnis, pekerjaan, dan keinginan mengejar kekayaan itu seringkali menggoda kita untuk berkompromi dengan kebenaran. Banyak orang terjebak dalam praktek korupsi, ketamakan, dan hidup dalam semangat dunia yang menyesatkan. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, korupsi di negara kita ini begitu luar biasa. Bukan lagi miliaran, bukan lagi ratusan juta, tetapi triliunan. Dan betapa memalukannya, beberapa pelakunya adalah orang yang mengaku mengenal Tuhan. Tetapi dengan melakukan korupsi, mereka seolah-olah tidak menganggap Tuhan yang maha kuasa, yang maha melihat segalanya. Bahkan motivasi mereka dalam bekerja. Namun kabar baiknya adalah kasih karunia Kristus masih terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bertobat. Jangan sampai dengan kekayaan itu hingga lupa Tuhan, lupa keluarga, dan lupa segalanya. Kalau masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Siapa saja, tak peduli apapun latar belakang saudara, betapapun hitam legamnya masa lalu saudara, betapapun banyaknya orang yang membenci saudara seperti Sakeus,
yang dituduh sebagai pengkhianat yang mendukung penjajah. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Tuhan datang untuk saya dan saudara yang sama-sama orang berdosa. Melalui kisah Sakeus ini, kita melihat bagaimana Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, termasuk mereka yang telah lama hidup di dalam dosa. Apakah itu korupsi dan keserakahan. Pertama-tama kembali kita lihat arti nama Sakeus. Nama Sakeus, Sakaios, dalam Injil Lukas ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, yang suci atau yang murni. Nama Sakeus berasal dari bahasa Ibrani atau Aram yang berarti yang suci atau yang murni. Nah, sebenarnya bagus ya nama ini ya. Tetapi nama yang bagus, betapapun bagusnya tidak menjamin, saudara. Banyak para koruptor itu namanya juga bagus-bagus. Yang arti kedua adalah pemberian Allah. Dalam bahasa Ibrani, nama Sakeus juga dapat berarti pemberian Allah atau hadiah Allah. Jadi sekali lagi, nama bagus tidak menjamin hasilnya bagus. Kalau belum dilahirbarukan di dalam Kristus. Korupsi, ya korupsi aja, mumpung belum ketahuan. Nah, bedanya orang duniawi dengan orang dunia dengan orang percaya di dalam Kristus adalah orang yang sudah dilahirbarukan, dia tidak bisa lagi menikmati dosa-dosanya. Tetapi orang dunia, dia menikmati dosa-dosanya. Orang yang sudah dilahirbarukan pasti diarahkan pada pertobatan. Sedangkan orang dunia menikmati dosa-dosanya. Korupsi ya korupsi terus, mumpung belum ketahuan. Berzina ya berzina terus, tanpa ada pertobatan. Mana nama Sakeus dalam konteks Injil Lukas ini, dalam Lukas 19 ayat 1-10 ini, memiliki makna yang lebih mendalam. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang bertemu dengan Yesus Kristus. Kita lihat di sana Yesus menjangkau orang yang hidup dalam dosa. Ayat 5 dikatakan di situ, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Suatu profesi yang terkenal dengan praktek korupsi pada masa itu dan dianggap sebagai pengkhianat karena memungut cukai untuk pemerintahan Romawi yang menjajah bangsanya sendiri. Namun meskipun ia adalah orang yang terjerat dalam dosa, harta, dan dunia, Yesus tidak menghindarinya. Yesus justru berinisiatif untuk datang ke rumah Sakeus. Jadi Kristus bukan datang untuk mencari orang yang layak, tetapi justru orang berdosa yang tidak layak, agar melalui kasih karunia-Nya mereka diubahkan menjadi umat-Nya, menjadi dombanya, menjadi orang pilihannya. Di dalam Kristus, seseorang diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan di segala aspek hidupnya. Dan prioritas hidupnya adalah menomorsatukan Tuhan. Dan di sini Yesus melihat kebutuhan terbesar Sakeus, yaitu keselamatan jiwanya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memperhatikan
keselamatan jiwa saudara di dalam kekekalan nanti. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dijangkau oleh kasih Kristus. Apakah kita juga peduli terhadap keselamatan orang berdosa lainnya? Atau justru hanya menghakimi dan mempermalukannya? Oh, dia orang berdosa. Oh, dosanya begitu hitam, begitu legam, begitu berat, mustahil untuk diampuni. Ataukah kita hanya sebagai hakim atas diri sesama manusia yang berdosa? Karena kita sendiri naturnya adalah orang yang berdosa. Apakah kita peduli terhadap keselamatan mereka? Bagaimana dengan pacar kita, pasangan kita, orang yang kita kasih, suami, istri, mertua, anak-anak yang belum mengenal juru selamat? Adakah kita mengasihi mereka dengan memberitakan kabar Injil yang menyelamatkan jiwa mereka? Bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, dan tanpa Kristus satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka. Karena upah dosa adalah maut. Dan dia maha adil. Kalau maha adil itu berarti satu dosa harus dihukum. Keselamatan tidak ada di luar Kristus. Kita lihat selanjutnya bagaimana pertobatan yang sejati itu menghasilkan perubahan yang nyata. Di ayat 8 kita lihat, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kucurangi, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan, kalau ini benar-benar dilakukan, Zakeus pasti bisa rugi besar dan habis-habisan dalam hal materi. Dan memang mengikut Tuhan bisa habis-habisan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan butuh spirit totalitas dan memuliakan. Di dalam kita memuliakan melayani Tuhan, waktu, tenaga, uang, perasaan, dan sebagainya. Kita bandingkan saat Tuhan memberikan suatu ajakan untuk mengikut dia, jualah semua dan ikutlah aku. Juga Petrus waktu dipanggil mula-mula meninggalkan perahunya dan mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita berkorban meninggalkan yang kita miliki, yang kita sayangi, dan mengikut Tuhan, melayani Tuhan? Lukas 12 ayat 34 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan banyak orang yang lebih memilih apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia dapatkan, kekayaan, kemakmuran, ketimbang mengikut Tuhan. Pertobatan Zakeus bukan sekedar perasaan bersalah, tetapi menghasilkan suatu tindakan yang nyata. Ia mengembalikan apa yang diambil secara tidak benar. Ia memberikan kekayaannya untuk menolong sesama. Dan iman yang sejati bukan hanya membawa perubahan di dalam hati, tetapi juga melahirkan buah ketaatan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang benar-benar bertobat akan meninggalkan praktek korupsi, manipulasi, rakus, tamak, serakah, dan mulai hidup dengan integritas yang mencerminkan kebenaran Tuhan.
Yang membedakan orang percaya dan orang dunia yang jatuh ke dalam dosa adalah orang percaya tidak bisa lagi menikmati dosa-dosanya. Roh Kudus akan selalu mengingatkannya dan menuntunnya kepada pertobatan. Pertobatan senantiasa ada di dalam kerangka pikirannya, hati dan pikirannya. Sedangkan orang dunia akan terus menikmati dosa-dosanya. Kalau korupsi, akan korupsi terus, mumpung belum ketemu. Maka jangan heran kalau korupsi di negara kita sampai ribuan triliun. Kalau berzina terus menikmatinya seperti babi di dalam kubangan. Saudara dikasih Tuhan, Indonesia membutuhkan pertobatan total. Dan sebagai warga gereja kita harus terus membawa Indonesia ke dalam doa. Anak-anak Tuhan harus terus membawa bangsa dan negara ini agar lepas dari jerat korupsi dan menjadi negara yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bangsa ini perlu lebih banyak lagi contoh dan teladan bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan, melebihi takut kepada atasan supervisor. Di ayat 9-10 kita melihat bahwa keselamatan adalah pekerjaan kasih karunia Allah. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Jika Yesus hadir di rumah kita, di keluarga kita, pasti terjadi keselamatan terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mencari untuk menyelamatkan orang berdosa. Jika Yesus, Juru Selamat itu belum hadir di rumah kita, maka murka Allah masih menyala atas seluruh isi rumah. Dan jangan pernah mimpi ada damai sejahtera yang sejati atas setiap penghuninya. Saudara yang terkasih, pertobatan Zakheus adalah bukti bahwa keselamatan adalah hasil karya Kristus yang aktif mencari orang berdosa. Kasih karunia Allah mampu mengubahkan hati, bahkan yang paling keras sekalipun. Tidak ada hati yang begitu keras sehingga kuasa Injil tidak mampu melunakkannya. Injil bukan sekedar panggilan moral, tetapi ketaatan Allah yang menyelamatkan. Sekeras apapun hati seseorang, sebejat apapun masa lalunya, Tuhan sanggup memulihkannya, membuatnya menjadi ciptaan yang baru, pribadi yang baru. Ingat, Dia adalah pencipta seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Maka jangan pernah merasa bahwa Anda sudah terlalu jauh tersesat. Sudah merasa terlalu jauh terhilang. Sebesar apapun dosa-dosa saudara, baik itu korupsi, manipulasi keuangan, atau hidup di dalam keserakahan, kerakusan, Kristus sanggup mengampuni dan memulihkan saudara. Panggilan pertobatan berbalik kepada Kristus dengan iman yang genuine. Iman itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya, ada buah roh. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, melayani, memberitakan Injil, memuridkan, mengerjakan misi, dan sebagainya. Kalau tidak ada sama sekali buah-buah rohnya, berarti imannya palsu. Hanyalah Kristen KTP, hanyalah kambing dan bukan domba
umatnya. Apalagi kalau sampai murtad, sampai keluar dari iman kepada Yesus. Saudara bayangkan ya, anugerah yang begitu besar, jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus ditolak. Dan lebih memilih yang tidak ada jaminan pasti keselamatan. Itu adalah orang yang paling malang di dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyuarakan seruan pertobatan bagi mereka yang korupsi, terjerat spirit duniawi, bisnis, dan dunia kerja. Seruan pertobatan ini relevan bagi siapa saja yang terjerat di dalam praktek korupsi di dunia bisnis dan kerja, yang hidup dengan ambisi duniawi yang menjauhkan mereka dari Tuhan, yang mengandalkan kekayaan atau jabatan sebagai sumber identitas. Orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hanya melalui kasih karunia Allah mereka dapat dibangkitkan dari kematian rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus mengundang saudara hari ini. Datanglah kepadanya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan tinggalkan dosa-dosa saudara. Seperti Sakeus yang mengalami perubahan hidup, saudara pun dapat menemukan pengampunan dan pemulihan melalui Yesus Kristus. Sekalipun penjahat besar, hitam legam masa lalu saudara, sekalipun korupsi triliunan yang merugikan rakyat, Tuhan masih memberikan waktu kepada saudara. Bertobatlah. Datanglah kepada Yesus sekarang juga, dan terimalah pengampunan dan belas kasihan-Nya. Firman Tuhan pagi ini memberikan seruan untuk bertobat dan percaya. Dan melalui pertemuan dengan Yesus, Sakeus mengalami perubahan hidup dan menjadi orang yang lebih suci dan murni. Dan pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dari Sakeus. Yang pertama adalah perubahan hidup. Nama Sakeus mengingatkan kita bahwa kita semua dapat mengalami perubahan hidup melalui pertemuan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, kesucian dan kemurnian. Nama Sakeus juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesucian dan kemurnian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Kristus kita diubahkan. Hari ini, suara Tuhan Yesus masih memanggil, segeralah turun, sebab aku ingin tinggal di hatimu. Jangan tunda-tunda pertobatan saudara. Kristus siap mengampuni, mengubah hidup saudara, dan memberi saudara damai sejahtera yang sejati. Yesus Kristus adalah sumber damai. Maka datanglah kepada Dia sekarang juga. Jangan tunda-tunda. Hari ini Yesus melintasi tempat saudara melalui khotbah online pada pagi hari ini. Siap masuk ke dalam hati, dalam rumah saudara. Sambutlah Dia, penebus dosa yang percaya kepadanya. Ibrani 3 ayat 15 katakan, jika hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Maukah saudara bertobat, menerima Yesus dalam hidup saudara, agar hidup saudara dipulihkan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi pribadi yang sama sekali baru? Tuhan memberkati. Amin. Soli
Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini melalui pelajaran pertobatan dari Sakius. Bapa, Engkau mengetahui kelemahan-kelemahan kami, kerakusan, ketamakan seringkali menghantui kami dan memenuhi pikiran hati kami. Pada pagi hari ini kami mohon ampun dan kiranya Engkau pulihkan kami, hati kami. Roh Kudus menolong kami di dalam pertobatan. Biar Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, pekerjaan kami, penghasilan kami, waktu kami untuk kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup. Segala ketamakan, kerakusan, kami mohon Roh Kudus menolong kami dalam mengatasinya, khususnya yang menjadi kelemahan kami. Ya Tuhan, kami mempersembahkan semuanya itu hanya bagi Engkau. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih yang masih belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kiranya Roh Kudus melawat mereka pada hari ini. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, keluarga besar kami yang masih belum mengenal Yesus. Biarlah Roh Kudus melawat rumah kami dan pakai kami untuk memberitakan Injil. Pelengkapi kami sedemikian rupa bagi kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian layak dipuji disembah.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Sekolah Teologi Online Surabaya STOS kelas malam sudah dibuka pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat untuk mata kuliah Doktrin Allah dan Eskatologi. Silakan saudara yang mau bergabung dan ikut kelas ini bisa mendaftar di nomor WA yang tercantum di layar. Dan juga untuk saudara yang ingin menjadi anggota jemaat Grace Ministry Church dan ingin berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan, saudara juga bisa mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat menjalani hidup hari lepas hari berjalan dengan Tuhan. Silakan saudara bersatu untuk mengucap syukur. Tuhan memberkati.